Bayangin kalau kalian ada di posisi ini. Gimana ya? Itu awak emang udah merasa nggak enak bang. Nah akhirnya saya melipir pulang sambil arah pulang ke daerah Cengkareng bang. Nah terus pas sudah itu ada seorang ibu-ibu berpakaian rok hitam sama baju putih terus pakai bandok. Nah saya merasa kasihan, saya akhirnya saya tolongin ibu-ibu itu. Apa kasihannya, kenapa? Iya jadi gue itu si ibu-ibu itu jalan sendirian bang. Nah jalanannya itu sepi, saya merasa kasihan aja, akhirnya saya tolongin. Saya tolongin, saya berhenti ya, menanyakan ibu itu. Pas sudah nanya, ibu mau kemana gitu. Saya mau pulang ke rumah pak gitu. Dijawab tuh. Dijawab sama ibu itu, ibu punya aplikasi Grab? Kata ibu-ibunya ngejawab, saya nggak punya aplikasi Grab pak gitu. HP saya nggak dibawa. Terusnya saya nanya lagi pak. Nah pas saya nanya, ibu ada nomor telepon anak ibu atau saudara ibu? Saya nggak punya nomor telepon. Nah, di situ saya merasa was-was juga bang, takutnya yang terjadi kayak begal itu. Akhirnya tapi dalam hati saya itu tetap yakin gitu buat mengatakan ibu itu karena niat saya menolong, membantu ibu itu. Nah terus saya persilakan bang, saya persilakan masuk, itu buka pintu kedengeran sama saya. Masuk, tutup pintu kedengeran juga, duduk di tengah-tengah, bukan di pinggir, di tengah-tengah itu. Iya pas bahas spion ya. Iya bener. Saya nanya bang, bu rumah ibu di mana? Lalu jawab ibu itu, rumah saya di daerah Cilincing, di Tarumajaya, daerah Bekasi gitu. Sempet jawab dulu. Sampailah daerah Cilincing. Nah sampai di daerah Cilincing itu saya menanyakan lagi buat ngepastiin rumahnya. Bu ini rumah ibu di mananya gitu. Pas sudah itu dia nggak ngejawab gitu. Nah di hati saya itu, ini ibu ini kenapa? Udah saya tolongin tapi begini gitu, bikin saya bingung. Terus pas sudah itu saya berhenti bang, berhenti karena itu waktunya sudah malam ya, sudah jam 2 malam. Saya berhenti karena posisi saya juga ngantuk gitu. Akhirnya saya beli kopi bang, keluar saya dari mobil beli kopi. Pas sudah beli kopi, nah si Pak Ogah gitu yang buat ngatur jalanan bang. Nah si abang-abangnya itu nanya ke saya, bang lu kenapa ngomong sendirian dalam mobil gitu sambil nunjuk-nunjuk. Saya nggak ladenin, saya masuk lagi bang. Masuk lagi, ya pas saya masuk lagi itu saya bingung gitu, kok Pak Ogah nggak ngeliat penumpang saya gitu kan. Padahal ada penumpang gitu. Jalan lagi bang. Nah pas sudah di daerah Cilincing itu saya berhenti lagi, bu rumah ibu di mana? Saya buat memastikan lagi. Itu didemin bang saya. Akhirnya saya jalan lah pelan-pelan gitu. Nah ketemu pertigaan. Kan kalau pertigaan itu, pertigaan Cilincing, ke kanan dia Tarumajaya, ke kiri itu PLTU Cilincing. Nah pas saya tanya, bu ini posisi apa tuh rumah ibu di mana ya? Pas itu kagak dijawab lagi bang, kagak dijawab. Akhirnya tiba-tiba saya ngeliat kaca tengah, si ibu itu langsung melototin saya. Ya langsung melototin saya. Saya langsung berpikiran, ini ibu ini kenapa ini dari perjalanan yang udah mau sampai Cilincing udah berubah gitu. Akhirnya awal pertama dia melototin saya, ya saya nggak apa-apa gitu, mungkin ya kecapean ibu-ibunya. Ya udah tuh akhirnya saya nggak nanya lagi, jalan pelan-pelan mau mendaki ke pertigaan itu bang. Akhirnya pas sudah nyampe pertigaan ya itu kayak dia melototin saya lagi. Saya nanya, ibu ini di mana lokasinya gitu. Sampai saya kesel sendiri bang. Saya ngomong, kalau misalnya itu mah aduh
tahu gitu ngapain saya bantu gitu kalau kayak gini. Saya jalan lagi bang, itu nepok langsung ibu-ibu itu, dia langsung ngarahin nunjuk ke kiri. Akhirnya belok kiri lah bang. Nah ibu-ibu itu nepok lagi bang, kirain saya mah belok ya, soalnya itu ada perempatan. Ternyata saya suruh berhenti bang. Saya berhenti tuh, dia langsung nunjuk ke depan. Si ibu itu langsung kayak dorong bau saya ke belakang gitu. Saya berhenti, akhirnya baru saya berhenti, saya ngelirik lah kanan kiri gitu. Nah pas ke kirinya itu rumah gedong bang. Rumah gedong ya kayak istana gitu. Ada rumah gedung. Bener. Rumah gedong, akhirnya saya masuk bang. Masuk, dibukain sama security. Dibukain sama security, kaca depan saya buka. Saya bilang permisi pak gitu. Ya silakan pak gitu. Nah jalanlah masuk ke rumahnya. Terus pas udah masuk ke rumahnya, saya udah sampai lobi. Lobi depan rumahnya. Bu, ini sudah sampai rumah ibu. Pas saya itu kok si ibu itu kagak ngejawab gitu. Saya memutuskan buat ngeliat ke belakang bang. Buat ngeliat ke belakang, ibu itu nggak ada. Tuh.